Halo, selamat siang. Video ini saya buat sebagai perkenalan diri saya untuk tahapan rekrutmen posisi manajer marketing di Jawa Pro Group. Jadi perkenalkan, nama saya Rianto, saya tinggal di Semarang, di Jalan Garuda 4 nomor 194, kemudian di KTP tertera di Krueng Dalam 1 nomor 100, Rondor Wetan, Kecamatan Banyumanik. Saya memiliki latar belakang pendidikan, lulus S1 di Fakultas Pendidikan Ilmu Kelautan Undip Semarang. Kemudian selama 15 tahun lebih saya berkarir di bidang sales dan marketing. Ya, awali di tahun 99 saya sebagai sales representative di PT Penerbit Erlangga. Kemudian di beberapa perusahaan lain masih di sales lapangan. Saya dipercaya sebagai tim leader pertama itu di PT Sinar Terang, yaitu Silenter Group Ambarawa, yaitu menjual kaligrafi Kuningan. Saya pertama ditunjuk sebagai field manager, yaitu mengepalai area Karesidenan Madiun di tahun 2002. Nah, itu memegang tim direct selling, itu memasarkan buku referensi agama dan kaligrafi Kuningan. Kemudian tahun-tahun selanjutnya saya kembali lagi ke sales lapangan, dan di tahun 2014 saya menjadi tim leader atau supervisor distributor untuk PT Jaya Agung Cemerlang, memegang divisi frozen foods dengan merek Bell Foods dengan jumlah 5 orang sales, mengcover area di Pantura dari Kendal Jawa Tengah sampai ke Lasem Jawa Tengah. Nah, sementara untuk wilayah selatan saya sampai ke Cepu, perbatasan dengan wilayah Madiun, Jawa Timur. Terkait dengan visi dan misi, saya masuk ke bergabung ke Jawa Pro ini. Misi saya melihat bahwa PT Jawa Pro sebagai pengembang developer rumah hunian dan rumah peristirahatan, itu sebenarnya adalah peluang atau kesempatan untuk orang-orang di negara kita yang sebetulnya banyak memiliki uang dingin atau uang tersimpan yang tidak terpakai. Nah, ini bisa dipakai sebagai barang atau komoditi investasi. Kenapa saya bicara begitu? Karena ternyata sering kita dengar tentang investasi bodong atau investasi yang palsu, atau tidak terdapat provider yang benar-benar bekerja atau menjalankan uang yang diinvestasikan. Artinya benar bahwa banyak prospek atau calon pembeli di luar sana di negara kita yang itu siap untuk menginvestasikan uangnya di bidang properti atau tanah atau produk-produk yang sedang dibangun dalam proyek di Jawa Pro Group ini. Tentang misinya, terkait dengan yang saya sampaikan di awal tentang visi, saya punya misi untuk mengembangkan tim marketing dan tim sales dengan pendekatan lebih manajerial. Artinya secara strategis, saya akan melakukan pendekatan lebih ke manajerial. Nah, yang berikutnya akan saya paparkan lewat presentasi transformasi marketing dan sales, yaitu strategi akselerasi pasar di Jawa Tengah dan di PT Jawa Pro.
akselerasi pasar ini akan kita awali dengan riset pasar terutama, yaitu bahwa ternyata pasar properti di Jawa Tengah itu di kota Semarang itu tumbuh 3-4% selama 2024 sampai 2025, dan di Solo, Surakarta itu tumbuh 8% sepanjang 2004-2005. Nah, yang sebetulnya strategi marketing di awal itu kita akan fokus di dua tim marketing, yaitu tim marketing digital kemudian konvensional marketing. Untuk tim marketing digital fokusnya ada di organic growth lewat optimalisasi search engine, yaitu SEO, yaitu mengoptimalisasi keyword yang dipakai di konten yang kita sebarkan lewat web atau sosial media yang kita miliki. Itu dilakukan secara organik atau gratis. Kemudian teknik kedua dengan SEM, search engine marketing, yaitu lewat ads atau iklan, bisa dilakukan Facebook Ads atau dengan Google Ads. Nah, ini tentunya akan lebih efektif dan efisien jika ada kontrol dalam melakukan SEM atau iklan berbayar ini. Ini seberapa efektif iklan yang kita bayar, seberapa efektif konten iklan yang kita iklankan. Jadi yang pernah saya pahami, secara visual dan konten yang menarik, yang yang sedang orang pengen tahu, itu biasanya akan lebih berhasil. Kemudian konvensional marketing itu tim sales konvensional ini memiliki peran yang tidak tercover oleh tim digital marketing, terutama sales, terutama calon customer yang tidak aware dengan gadget atau tidak terbiasa menggunakan perangkat digital. Jadi tim sales ini bisa melakukan pendekatan lebih pribadi dengan mengedepankan sisi emosi. Jadi mereka bisa menyentuh secara lebih dekat. Artinya tim sales ini bisa lebih menggali kebutuhan yang lebih detail tentang keinginan
calon customer tentang properti yang tepat di lokasi yang mana, kemudian seperti apa yang mereka butuhkan dengan harga seberapa yang mereka itu affordable atau terjangkau. Manajemen tim sales ini bisa dilakukan dengan 3 langkah. Satu, baik tim digital maupun tim konvensional, yaitu dengan sales academy atau pembelajaran lebih lanjut tentang teknik sales dan marketing. Itu bisa dengan briefing. Jadi pengetahuan yang saya berkembang sales marketing saya turunkan dengan mereka lewat briefing rutin atau dengan pemutaran video tentang teknik properti marketing, atau dengan mengundang pelaku atau sales senior di bidang properti yang sudah berhasil, kemudian mereka kita undang untuk memaparkan kunci kesuksesan mereka. Yang kedua dengan daily monitoring, yaitu dengan membuat laporan harian, mingguan, bulanan. Dengan demikian kita bisa melacak progres follow up customer yang sudah mereka lakukan setiap hari. Artinya kita tahu key performance indikatornya itu sudah tepat mereka lalui atau perlu kita tambahkan atau kita tambahi teknik yang lebih terbukti. Yang ketiga, insentif struktur, yaitu skema imbalan dari perusahaan tentang komisi, gaji, operasional, biaya operasional yang diberikan perusahaan itu sudah mencakup atau sudah mengganti sesuai dengan effort tim sales yang mereka lakukan. Itu biaya-biaya itu sudah sesuai atau sudah layak atau tidak sesuai dengan kerja keras dan effort mereka mencapai hasil penjualan dan target bulanan. Tentang prospek potensial, itu proyek Jawa Pro itu dibangun di kawasan Karanganyar, dekat dengan kawasan pariwisata, dengan harga terjangkau. Rumah hunian 180 juta, seperti saya lihat rumah peristirahatan terjangkau sampai 300 jutaan, ya, cukup affordable dan kompetitif, kemudian ada nilai tambah di wilayah pariwisata. Berikut alur kerja manajerial yang saya sebutkan di awal tentang lebih terstrukturnya langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ini pertama, lead generation atau akumulasi prospek, kemudian qualifying atau penyortiran. Yang ketiga itu nurturing, yaitu lewat site visit dan presentasi. Yang kemudian closing atau transaksi, yaitu dengan legal agreement dan deal tentang pembayaran dan sistem pembayaran yang mereka lakukan, apakah dengan KPR atau dengan cash atau dengan cara yang lain. Yang terakhir kita lakukan adalah CRM, Customer Relationship Management, yaitu kita manajemen seluruh prospek yang kita dapatkan, kita pilah lagi, kemudian kita follow up sesuai dengan sesuai dengan seberapa tinggi kebutuhan mereka tentang properti. Jadi semakin tinggi, semakin besar kebutuhan mereka, apakah mereka hanya untuk investasi saja atau hanya untuk hunian sebagai kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi, itu akan kita dapatkan lewat CRM ini dan kita tindak lanjut sesuai kebutuhan mereka. Kemudian teknik follow up sesuai dengan prospek yang kita sudah dapatkan dan kita pilah tadi. Ada beberapa teknik yang sering dilakukan para expert, yaitu dengan speed to lead, artinya menelpon langsung dengan cepat, yaitu di bawah 5 menit kita menginformasikan apa jual, apa kelebihan kita, harga yang kemungkinan
rentang harga yang kemudian mereka bisa dapatkan di jenis properti yang seperti apa, di kawasan mana, kemudian dengan term of payment yang seperti apa. Value added follow up yaitu dengan menyampaikan tentang nilai tambah yang sedang kita promosikan, misalkan bebas uang muka atau bebas balik nama dan sebagainya. Kemudian kita bisa lakukan teknik-teknik untuk memicu mereka dengan alasan waktu yang sedang kita tawarkan untuk added value tadi terbatas. Jadi kapan anda segera melakukan transaksi, kalau bulan depan itu uang mukanya sudah harus tertera, tidak lagi digratiskan uang muka. Misalnya multi channel approach yaitu kombinasi WhatsApp, telepon, dan email. Jadi bisa diawali dengan WhatsApp, kemudian setelah mereka respon di telepon, atau kita bisa email, setelah respon kita bisa telepon, dan sebagainya. Ini akan menambah tentang brand awareness, tentang kehadiran brand Jawa Pro di produk properti di Jawa Tengah. Kemudian schedule persisten yaitu yang dilakukan oleh tim sales, melakukan minimal 5-7 kali kunjungan sampai proses benar-benar tidak merespon lagi, atau memang sudah kita kategorikan sebagai cold prospect yang pada saat ini mungkin mereka belum punya motivasi atau kebutuhan tentang properti. Tapi bukan berarti kita tidak akan menindaklanjutinya. Kita bisa masih gali beberapa kebutuhan yang mungkin bisa memicu mereka untuk tergugah lagi untuk melihat atau minat lagi tentang properti atau tentang investasi di bidang properti. Nah, ini closing terkait dengan follow up dan beberapa di awal tentang teknik gimmick untuk memicu ketertarikan transaksi atau deal di marketing properti ini, yaitu satu teknik scarcity loss, yaitu memberikan keterbatasan jumlah properti atau barang yang dijual, waktu dan jumlahnya. Kemudian sekaligus merangkum semua keunggulan terkait dengan seluruh fasilitas umum yang ada di sekitar proyek Jawa Pro. Kemudian assumptive close yaitu mengajak langsung calon customer ke lokasi proyek. Jadi mereka tidak sekedar berasumsi bahwa brosur yang kita tawarkan sekedar denah tanpa bangunan atau sekedar rancangan arsitek yang bangunannya belum terbangun. Ini dengan melihat langsung bangunan, mereka bisa memilih, mereka bisa berasumsi bahwa uang mereka terbayarkan untuk benda yang wujud, bukan sekedar iming-iming denah atau rancangan arsitek cantik. Artinya mereka merasa lebih aman, uang mereka terbayarkan untuk barang yang nyata. Berikut adalah matriks operasional sales atau saya menyebut customer journey, yaitu meliputi awareness, consideration, decision, and post closing. Awareness itu adalah pengenalan awal tentang brand Jawa Pro, yaitu bisa dilakukan dengan short content dan testimonial. Consideration atau pertimbangan bisa dengan virtual tour atau bazar atau expo KPR atau expo perumahan. Nah, kita bisa adakan untuk menaikkan motivasi yang tadinya hanya sekedar mengenal itu menjadi mempertimbangkan untuk bertransaksi atau berminat dengan properti yang dijual Jawa Pro. Decision yaitu keputusan, itu level lebih lanjut lagi tentang pertimbangan tadi untuk calon customer yang sedang mempertimbangkan itu bisa mengambil keputusan untuk membeli properti.
Tentunya dengan beberapa gimmick bisa kita lakukan dengan insentif limited time offer, yaitu kita bisa memberikan harga spesial atau value added spesial yang kita sebut di awal di waktu yang terbatas. Yang terakhir dengan post closing, yaitu update proses progres bangunan setelah customer membayar atau uang muka atau bayaran awal. Kita bisa lakukan update progres bangunan dengan customisasi yang kalau secara manajer yang dipertimbangkan lebih menguntungkan mungkin, yaitu customer bisa meminta handle pintu yang lain atau daun jendela yang lebih menarik menurut mereka. Kalau lebih menguntungkan dari sisi manajemen bisa kita lakukan. Berikut adalah proyeksi pasar Jawa Tengah 2024 di bidang properti, yaitu di Semarang tumbuh 3,4% dan Solo 8%. Hal ini didorong karena konektivitas jalan tol, artinya customer lebih mudah menjangkau dan lebih dekat dan mudah dengan area kantor atau area komersial. Terkait dengan customer relationship management yang sudah kita bahas di awal, ada beberapa aplikasi misalnya Salesforce dan HubSpot, bahkan ada yang gratis seperti Bitrix 24, itu bisa mengcover tugas-tugas seperti pengingat otomatis jadwal follow up atau automatic tasking, data sentralisasi, yaitu data untuk customer Jawa Tengah, kemudian analisis lanjut, itu laporan real time untuk pengambilan keputusan cepat terkait dengan calon customer atau customer yang saat ini sedang benar-benar membutuhkan hunian atau properti, entah itu untuk investasi atau entah untuk hunian sebagai kebutuhan standar. Demikian presentasi yang saya dapatkan. Saya Herianto, terima kasih.